beberapa data center yang sangat besar yang menuntut kinerja yang sangat tinggi, biasanya bahkan suplai listrik yang berasal dari perusahaan listrik luar mungkin tidak memenuhi syarat keberlanjutannya. Mereka sebagian menyiapkan pembangkit sendiri, ya, sehingga seluruh kebutuhan listrik dicukupi oleh lingkungan internal. Jika listrik ini punya kelebihan, bahkan bisa dijual kepada perusahaan listrik setempat, perusahaan distribusi listrik. Jadi bahkan ada bisnis sampingan selain data center juga sebagai produsen listrik. Sekedar gambaran bahwa sebuah data center yang sangat besar skalanya itu memerlukan listrik yang sangat besar, bisa setara dengan satu kota kecil. Nah, ini adalah data center Google di Eropa. Kalau kita perhatikan, ya, di latar belakang itu ada pembangkit listrik tenaga angin. Jadi salah satu biaya mahal mengoperasikan data center adalah konsumsi energi. Oleh karena itu, penyedia data center selalu mencoba memikirkan apakah bisa memanfaatkan alternatif sumber energi yang lebih murah. Nah, khusus untuk Google, saya kira saya akan menyampaikan sedikit fakta yang saya ambil dari berbagai sumber, ya. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran kompleksiti sebuah data center, ya. Google hingga saat ini kurang lebih memiliki 16 data center. Mungkin saat ini sudah lebih. Paling tidak ada satu data center Google yang baru dibangun di Indonesia, ya. Kemudian setiap data center Google ditaksir memiliki sekitar 900.000 server. Jadi 900.000 dikalikan dengan jumlah data centernya Google, itu ada berapa, ya. Kemudian total listrik, ya, itu adalah 260 juta watt yang diperlukan, atau setara dengan 200.000 rumah, ya, satu kebutuhan listrik yang sangat besar, ya. Kemudian Google juga melakukan berbagai pengembangan inovasi untuk membuat kemampuan komputasi yang lebih efisien. Efisien di sini biasanya maksudnya kemampuan komputasinya lebih besar untuk satu satuan energi yang sama. Dan kalau bisa sumber energinya pun sumber energi terbarukan, ya, yang lebih ramah lingkungan. Dalam 5 tahun terakhir, Google bisa meningkatkan kemampuan komputasinya sampai 3,5 kali lipat dengan konsumsi energi yang sama. Atau secara tidak langsung bisa dikatakan menjadi data center yang lebih efisien. Baik, ini adalah data center Facebook di Ohio, ya. Kita lihat sepintas satu lokasi yang luas, juga indah, ya, bersih. Nah, kalau penasaran saat ini data center terbesar itu ada di mana? Nah, salah satu yang tercatat dikatakan paling besar itu adalah ini yang disebut Citadel Campus, ya, di Tahoe Reno, Nevada, di Amerika, dioperasikan oleh perusahaan Switch yang memiliki beberapa data center di Amerika juga di luar Amerika. Nah, ini Switch ini merupakan perusahaan generasi pertama yang mengoperasikan data center dan selalu melakukan improvement untuk data center yang lebih efisien, lebih green bahkan, ya,
untuk ramah lingkungan. Kemudian kalau kita bicara data center, maka tadi sudah saya katakan, salah satu tantangan data center adalah panas yang dihasilkan. Sehingga perlu pengendali lingkungan, dalam hal ini pengendali temperatur, ya. Yang untuk mengendalikan temperatur itu memerlukan energi lagi, ya. Ibaratnya untuk menyalakan AC perlu listrik. Nah, jadi energi untuk mengatasi panas yang dihasilkan itu cost-nya besar sekali dalam suatu data center. Ya, oleh karena itu semua perusahaan memikirkan cara yang lebih murah agar data center ini cost untuk energi menurunkan panas yang dihasilkan oleh sistem itu menjadi lebih murah cost-nya. Ya. Salah satu alternatif solusi yang ditempuh oleh beberapa perusahaan ya, itu adalah menempatkan data center di permukaan bumi yang memang secara umum temperaturnya jauh lebih rendah daripada di belahan bumi yang lain. Ya, salah satunya yang sedang kita lihat ini adalah data center Facebook ya di Arktik ya di Kutub Utara. Persisnya lokasinya kalau kita lihat ini ada Norway, Sweden, kemudian Finlandia. Nah, ini di sini. Jadi sudah sangat utara begitu ya di permukaan bumi ini sehingga temperatur di sana walaupun sedang musim panas itu cenderung jauh lebih dingin daripada tempat lain di bumi. Dengan demikian, cost atau biaya untuk mendinginkan menjadi jauh lebih rendah. Operasional cost total data center ini akan menurun cukup signifikan. Ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda.